Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masa transisi era society 5.0 atau 5.0. Di era digital sekarang yang tidak bisa kita tolak lagi kemajuan zamannya. Baiklah, kata sambutan yang selanjutnya yaitu sekaligus pembukaan oleh Ibu Mardiana SEMMCAT CAD, yang mana pada kesempatan ini akan diwakilkan oleh Bapak Sunanto SEMM AKCA CAD ACPA selaku Wakil Direktur 1 Politeknik Kayu. Adanya perkembangan teknologi informasi sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan webinar dimanapun dan kapanpun saat ini. Bahkan peserta pun kita bisa mengundang dari seluruh penjuru. Society sebenarnya adalah era di mana manusia dipaksa untuk menggunakan teknologi secara masif dalam kehidupan. Yang pertama itu smart government. Ada 27 aplikasi atau inovasi yang diusulkan dari perangkat daerah. Kemudian muncul lagi pertanyaan, butuh apa saja? Yang pertama itu hard skill atau kemampuan teknis. Kemudian soft skill, kemampuan bersosial. Itu kemampuan dasar dalam hal sosial yang biasanya dipelajari dari lingkungan atau organisasi. Kemudian muncul lagi pertanyaan, yang mana dulu? Hard skill atau soft skill dulu? Contoh kemampuan yaitu keberanian dan kerjasama tim. Yang digunakan untuk membentuk hard skill atau soft skill. Di sini kakak rangkum menjadi 4 step atau langkah. Step pertama yaitu selalu mengikuti pembelajaran. Step kedua yaitu kenali atau temukan passion, antusiasme. Anda hobi atau Anda tertarik dalam hal apa? Skill set ini yaitu kakak bagi menjadi 4 yang jelas sangat dibutuhkan oleh Musi Banyuasin. Yang pertama itu copywriting. Copywriting ini tidak khusus untuk anak teknik informatika. Copywriting tersendiri adalah penulisan kata untuk promosi bisnis. Kira-kira seperti admin sosial media, akan tetapi lebih ke promosi dan bisnis. Adik-adik pasti pernah membuka Facebook atau Instagram, pernah melihat kan iklan dari Facebook, iklan dari Instagram, itu semua dibuat oleh yang namanya copywriter, menggunakan teknik copywriting. Selanjutnya yaitu kita keluar dulu, ada multimedia, yaitu kemampuan pengolahan gambar, audio, dan video. Ini sangat penting sekali dalam era society 4.0 karena semuanya menyangkut teknologi. Semuanya membutuhkan visualisasi gambar, audio, dan video. Untuk adik-adik yang misalnya kurang dalam pembuatan program, bisa mencoba multimedia. Meskipun ada sedikit aplikasi atau software tertentu yang menggunakan bahasa pemrograman, tapi tidak masalah, yang penting adik-adik punya kreativitas. Yang selanjutnya itu cyber security. Ini penting, yaitu teknik keamanan dunia digital. Kebanyakan anak IT tersendiri masih kena phishing atau hacking media sosialnya. Yang terakhir jelas software developer, yaitu pengembangan aplikasi atau sistem. Software developer ini bersinergi atau berbanding lurus dengan cyber security. Karena setelah kita membuat aplikasi atau sistem, harus diamankan. Kalau tidak, dapat terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti pembajakan, pencurian data, maupun manipulasi sistem. Bagaimana? Jadi, tertarik menjadi SDM digital di MOBA? Menjadi SDM digital tidak mengenal jenis kelamin, latar belakang, ataupun usia. Di Musi Banyuasin sendiri kebanyakan menggunakan aplikasi bahasa pemrograman PHP dengan framework kode editor atau Laravel. Jika ingin dibahas lebih dalam, sebenarnya pemrograman ini sangat luas sekali, apalagi pemrograman PHP. Pemrograman yang sangat banyak dipakai. WordPress saja, sebuah CMS, itu menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, karena sudah ada yang bertanya, ini dari Yaumil Azmi Ardana, asal Lumpatan. Pertanyaannya yaitu, apakah yang memberikan alasan seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa coding itu lebih penting dari bahasa Inggris, sedangkan coding itu sendiri banyak menggunakan bahasa Inggris?
Berikut merupakan pertanyaannya dari Yaumil Azmi. Pada Kak Ilham, kami persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Bahwa ternyata maksud dari Pak Jokowi bahwa orang-orang yang bisa coding otomatis pasti bisa bahasa Inggris. Karena coding tersendiri menggunakan bahasa Inggris. Jadi di coding itu kita bukan hanya belajar menulis program, membuat aplikasi, otomatis kita juga membaca dokumentasi yang menggunakan bahasa Inggris. Bisakah memberikan tips-tips kepada kami agar mengupgrade skill di bidang web programming di era milenial? Tipsnya kurang lebih seperti cara menemukan passion tadi. Web programming, tapi khusus untuk web programming ya, itu bisa diawali dari mempelajari bahasa dasar atau markup. Yang pertama itu ada 5 poin. Yang pertama itu HTML, CSS, JavaScript, kemudian PHP dan MySQL. Adik-adik bisa memulai dari mengetik atau membuat dokumen sederhana menggunakan HTML, kemudian sedikit diberi warna, tombol menggunakan CSS. Setelah mempelajari CSS, bisa JavaScript atau PHP terlebih dahulu. Tapi kakak sarankan untuk membuat aplikasi langsung saja ke PHP. Kemudian mempelajari sebuah framework atau teknologi yang berisi bahasa pemrograman tertentu, seperti Bootstrap untuk framework CSS, Codeinator untuk PHP. Pertanyaan tadi, tips-tips selain mengembangkan diri dan mempelajari bahasa pemrograman tadi, kuasai juga text editor. Text editor itu ada 3 rekomendasi dari kakak, bisa pakai Notepad++, Sublime Text, dan VS Code. Untuk laptop tersendiri disarankan untuk Core i3 atau minimal Intel Celeron, jangan Intel Atom, lelet, sangat lelet. Jadi ngoding itu sebenarnya tergantung dengan spesifikasi komputer juga atau laptop. Sekarang kita beralih ke narasumber kita yang kedua, yang tidak kalah luar biasa juga, yaitu Kak Malian Zikri Eskom. Beliau merupakan CEO dari Klasiku. Riwayat pendidikan beliau adalah S1 Universitas Sriwijaya, mengambil jurusan Teknik Informatika. Oke, langsung saja para hadirin sekalian, kita sambut Kak Malian Zikri Eskom. Kepada Kak Malian Zikri, disilahkan. Apa itu cyber security gitu ya? Sebenarnya cyber security itu keamanan cyber ya. Kalau di bahasa Indonesia ke bahasa Inggrisnya keamanan cyber. Tapi kalau meluasnya cyber security bukan hanya itu gitu. Jadi cyber security itu gimana cara kita melindungi terkait data kita atau komputer kita gitu. Karena di masa sekarang itu data tuh hal yang paling penting gitu dibandingkan yang lain-lainnya gitu. Kalau dulu mungkin orang tidak terlalu aware tentang data gitu. Kalau sekarang data tuh nomor 1. Mereka sangat aware tentang data tersebut gitu. Nah, kenapa bisa Indonesia tuh rentan banget ya gitu ya tentang cyber security? Sebenarnya karena Indonesia tuh terlalu melek tentang sosial media gitu ya. Mungkin kalau di sini kalian sadar lah berapa banyak orang yang nge-share data di sosial media secara gamblang gitu. Kalian mungkin buat data atau nggak usah jauh-jauh deh. Kalau kalian ngoding gitu buat database user, seberapa sering ada orang yang buat database table-nya itu ada username sama passwordnya dienkripsi gitu. Nggak pernah ada mungkin. Mungkin orang cuma hanya passwordnya aja yang dienkripsi. Padahal ada hal data-data penting yang harus kalian lindungi. Nah, itu dari basicnya saja gitu, cara melindungi si cyber security. Karena ya cyber security, orang-orang yang dinamakan hacking atau apa, cracker gitu, itu dapat satu celah aja, itu bisa dapat semua data yang kalian bocor gitu. Nah, ini 5 ancaman yang lagi tren banget di cyber security di saat ini gitu. Ada ransomware, terus malware gitu. Ransomware dan malware nih kalian sadarlah kalau kalian sekarang sering banget ransomware seperti apa atau apapun itu gitu. Terus phishing juga ada third party dan supply chain, terus endpoint attack gitu. Di Indonesia sendiri sebenarnya paling sering tuh ya ransomware dan phishing gitu. Phishing tuh secara gamblangnya orang
ngeklik link yang mirip terus kalian isi data kalian secara tidak teliti gitu. Nah, itu yang harus kalian perhatikan sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya harusnya orang Indonesia itu sudah melek tentang ancaman 5 ancaman ini gitu, karena ya ini hal yang basic gitu. Nah, ini contohnya gitu, ransomware yang pertama kali dilihat tuh biasanya seperti ini nih gitu, karena dia bakalan nyerang komputer kalian karena kalian ngeklik sesuatu atau download sesuatu, sehingga kalian data kalian tuh nggak aman lagi, data kalian diambil oleh mereka gitu. Nah, makanya biasanya tuh kita jangan basing terserah gitu ya ngeklik link atau apapun itu, karena ya belum tentu verifikasi link itu benar atau enggak gitu, walaupun temen akrab kalian sendiri yang memberikannya gitu. Oke. Nah, ini 5 tips cyber security yang dilakukan gitu. Double authentication gitu. Ya mungkin kalian sendiri tidak sadar ya, atau data kalian WA atau apapun itu, orang nggak pernah pakai double authentication. Double authentication tuh misalnya orang dia harus verifikasi email dulu, terus verifikasi WA gitu, kode OTP gitu. Nah, itu nggak dilakukan oleh orang Indonesia. Orang Indonesia tuh cukup password aja lah gitu, udah aman gitu. Kalau ini double authentication udah satu aja gitu, pakai password aja udah cukup. Nah, padahal nggak seperti itu gitu. Jadi double authentication tuh kalian harus protect data kalian. Data kalian sekarang tuh ada di WA, ada di media sosial, ada di nomor telepon dan segala macam yang harus kalian double authentication gitu. Bahkan sekarang sampai ada pakai SIM fingerprint ataupun pakai verifikasi muka gitu, pakai recognize gitu. Terus hati-hati juga tentang apa yang kalian klik gitu ya. Seperti saya bilang tadi, ketika cyber security terjadi, kalian jangan gampang banget ngeklik sesuatu link yang dikasih teman kalian gitu ya. Misal orang Indonesia tuh misalnya paling gampang banget dikasih tahu klik link ini gitu, untuk mendapatkan hadiah uang jutaan rupiah. Itu diklik oleh orang Indonesia tuh. Padahal itu malahan kalian bukannya dapat uang ratusan juta, kalian yang akan kehilangan uang ratusan juta gitu. Nah, itu yang harus kalian protect banget gitu, watch where you click gitu. Jangan kalian masing-masing klik untuk link yang kalian dikasih oleh teman kalian gitu. Terus, nah ini satu lagi, karena kalian sekarang kita tuh zamannya udah revolusi industri 4.0 dan menuju 5.0, mobile device tuh sangat jadi utama ya gitu ya. Kalau istilah orang tuh lebih baik tinggal dompet daripada tinggal handphone gitu ya. Nah, maka dari itu kalian harus secure mobile device kalian gitu. Jadi ya usahakan mobile device tuh ketika mau buka HP-nya pakai pola, pakai fingerprint, terus pakai face recognize, dan beberapa hal yang harus kalian secure gitu. Termasuk kalau kalian pakai mobile banking atau apapun, ini salah satu tips dari orang bank gitu sih, security bank. Jadi jangan sampai kalau kalian pakai mobile banking itu pakai internet yang public gitu. Maksudnya internet yang public tuh internet yang kayak di mall, terus internet yang di-share orang umum gitu. Nah, itu kalian rentan banget, kita nggak tahu gitu apakah si internet ini aman atau enggak gitu. Jadi kalau saya sendiri ke mengakses apapun mobile banking atau apapun itu, kalau di luar usahakan pakai paket data kalian sendiri gitu, karena itu yang lebih secure gitu daripada kalian aku mau hemat kuota lah, tanyalah wifi public di sini terus kalian akses sesuatu atau pekerjaan kalian apapun. Nah, itu malahan lebih bahaya gitu. Nah, itu yang harus kalian lakukan gitu. Terus ya satu lagi ya, watch what you share online gitu. Jadi orang Indonesia latah ya, ada sesuatu hal yang bagus terus di-share langsung gitu. Tapi ya kalau kalian sebagai anak teknologi ya kalian hati-hati dalam nge-share sesuatu gitu, karena kalau nge-share sesuatu dan kalian diklik ternyata ada link atau apapun itu yang menyebabkan orang kehilangan data atau phishing, ya itu malah bahaya banget gitu. Bahkan ya kejadian di Indonesia saking rentannya Indonesia nih, orang yang ngerti teknologi pun masih kena tentang hal cyber security seperti ini. Nah, itu nggak tahu lagi tuh gimana ceritanya. Harusnya kalian yang lebih melek, tapi kalian yang kena gitu tentang hal yang kayak ini. Terus ini terkait kalau kalian misalnya kalian jual laptop kalian gitu ya, laptop second kalian jual gitu, jangan cuman di format gitu, tapi
data yang kalian ada di situ benar-benar di destroy gitu, benar-benar destroy, karena kalau takutnya apalagi data-data itu penting gitu ya, ada data-data rahasia kalian, terutama misalnya kalau laptop itu laptop kerja atau apapun itu gitu. Terus, nah ini habit yang harus diterapkan oleh kalian gitu ya. Berpikir 2 kali ketika mengeklik link sesuatu gitu. Jadi jangan sembarangan ngeklik link gitu. Kalau ada link sesuatu, diverifikasi dulu link itu gitu. Apakah benar orang ini atau enggak gitu. Bahkan orang itu kalaupun udah kenal ya lihat dulu gitu, apakah ini benar. Walaupun di depannya misalnya HTTPS YouTube gitu. Nah belum tentu tuh YouTube banget gitu. Pas diklik ternyata dia ngelakuin sesuatu gitu. Jadi think 2 kali sebelum kalian mengklik sesuatu gitu. Terus ya ketika ada request verify information, kalian tanya dulu tuh website aplikasi ini bagaimana gitu. Ternyata nanti takutnya kalian nge-share terus data kalian dijadiin untuk pinjol lagi kan. Itu kan malah jadi bahaya gitu kan. Nah itu yang harus kalian aware banget gitu. Terus nah ini salah satu protect your password gitu. Kalau bisa ya password setiap akun atau apa tuh beda-beda gitu. Ya kalian mungkin jadi tambah ribet dong untuk ingat-ingatnya ya, tapi itu lebih keamanan gitu, karena kalau satu password kalian satu udah dijebol ya udah dapat semua tuh datanya gitu. Belum lagi kalau ya kalian login di website apa gitu kan, perlu password terus ternyata passwordnya nggak dienkripsi gitu kan, plain banget gitu kan. Nah itu kan kita nggak bisa percaya dengan pembuat aplikasi ya, bisa aja pembuat aplikasi salah gitu kan. Terus ya protect your stuff gitu, lock it up atau take it with you gitu. Jadi ketika kalian pergi kemana atau apa, ada laptop ataupun komputer kalian ataupun HP kalian ya jangan ditinggalkan. Kalau bisa kalau ditinggalkan ya dikunci gitu, karena kita nggak tahu orang yang bagaimana orang yang akan melakukan hacking ke kalian gitu. Terus jangan lupa selalu diupdate gitu ya. Walaupun software itu gimana pun, software itu pasti update tentang security mereka, jadi mereka pasti update gitu. Jadi please lakukan sesuatu untuk ngupdate aplikasi kalian gitu. Jadi aplikasi apapun yang kalian build atau apapun itu nanti harus ada update atau update kalian download itu diupdate gitu. Dan ini satu lagi, gunakan aplikasi itu yang resmi ya gitu. Jadi please beli sesuatu gunakan aplikasi yang resmi gitu, karena aplikasi cracking atau apa tidak ada yang bisa jamin aplikasi itu aman gitu. Namanya cracking ya, kenapa dia dengan senang hati nge-share aplikasi bajakan tersebut? Nggak mungkin ya, kalau kata orang tuh ada istilahnya ada udang di balik batu gitu ya, nggak mungkin orang itu ngasih sesuatu secara cuma-cuma free gitu. Terus backup critical file. Nah ini yang selalu saya ingetin ke mahasiswa apapun itu, karena ada kejadian mahasiswa yang pernah curhat sama saya, dia file TA-nya hilang gitu, karena ya kena virus atau apa, dia kena hilang semuanya, benar-benar nggak di backup sama sekali dan dia hilang gitu. Nah bayangin tuh hasil jerih payah yang kalian udah lakuin terus hilang gitu. Nah kalau sekarang ya sering-sering lakukan backup gitu, jadi pakai tool-tool yang bisa kalian pakai ya, Google Drive ya, yang apa atau apapun itu dipakai gitu, jangan nggak dipakai gitu. Nah terus kalau kalian ada media sosial ataupun hal-hal yang nggak digunakan lagi ya, di-delete saja sensitif informasinya gitu. Nggak perlu dikasih tahu siapa nama orang tuanya, kakeknya, neneknya, segala macam, itu nggak perlu di media sosial ya. Kalian gunakan media sosial untuk kalian aja, nama kalian aja udah cukup gitu. Tapi jangan sampai gimana banget, detail banget gitu. Ya karena orang Indonesia tuh ya kayak kata kakak, latah banget untuk nge-share sesuatu gitu ya. Kalian jalan gitu kan, misalnya aku lagi di Bogor nih gitu. Nah kalian nggak tahu tuh dari sekian banyak orang follower ini ada nggak orang yang benci sama kalian atau apapun itu. Kalau ada orang yang benci dan dia kepikiran gitu, kalian tahu kan, oh di Bogor, terus dicarinya gitu. Dan itu banyak banget hal yang sering dilakukan kayak itu. Nah kalau sesuatu yang mencurigakan, ya nggak usah pikir 2 kali lah. Kalau itu hal yang mencurigakan, nggak usah pikir 2 kali, yang nggak usah kayaknya aku pengen deh ngeklik link ini gitu. Padahal aku udah tahu nih ini link salah gitu. Ya pengen aja, nggak usah dilakukan rasa penasaran kalian gitu. Kalau kalian udah ikhlas data kalian hilang ya nggak masalah gitu. Jadi kalau emang ada ini ya report gitu, karena fitur sekarang di Mac ataupun di
Windows tuh udah ada ya report gitu. Kalau ada hal yang mencurigakan dari laptop kalian atau apa, kalian bisa report gitu. Pemberian sertifikat kepada pemateri yaitu Kak Ilham Lutfi AMD. Baiklah, terima kasih kepada Kak Ilham Lutfi AMD. Selanjutnya, pemberian sertifikat kepada Kak Malian Zikri. Oke, untuk teman-teman sekalian, kameranya tolong diaktifkan. Baiklah, terima kasih kepada Kak Malian Zikri. Baiklah, saya selaku moderator mohon maaf jika ada kesalahan dan pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.